Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini dalam kondisi sehat serta kondisi terbaik ya yang dialami oleh teman-teman semua di pagi hari ini. Insya Allah kita hari ini akan melanjutkan diskusi kita di live session yang ketiga mata kuliah psikologi sosial. Dan tadi teman-teman sudah saya minta beberapa pendapatnya berkenaan dengan apa sih yang kemudian terjadi ya ketika teman-teman menggunakan kacamata hitam, menggunakannya dulu. Terus setelah itu teman-teman membuka kacamata hitam tersebut. Silahkan bagi teman-teman yang belum kemudian menjawabnya, boleh saya minta dulu responnya. Apa sih yang terjadi sebetulnya dan juga apa yang teman-teman rasakan? Baik, mengawali sesi diskusi kita di pagi hari ini, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, apa sih yang sebetulnya ingin dicoba kita pantik ya di pagi hari ini? Jadi ada beberapa rekan kita yang mengatakan bahwa yang tadinya gelap itu menjadi terang. Kemudian performa jadi tambah cantik, merasa tambah percaya diri, mata aman dari debu. Kemudian bisa curi-curi pandang ya, jadi aman mengamati lingkungan sekitar tanpa ada yang tahu kita sedang mengamati alias curi-curi pandang gitu ya. CCP. Kemudian terik matahari bisa memfilter atau kita filter gitu ya dari kacamata hitam tersebut. Kemudian lebih gelap jika di eh, lebih terlihat oke atau lebih jelas jika kemudian itu dilepas. Nah, teman-teman, ketika kemudian kita memutuskan untuk pakai kacamata hitam, sebetulnya dunia kita itu terasa lebih gelap gitu ya. Jadi warna-warna tidak begitu jelas, bahkan mungkin kita itu merasa bahwa itu tuh fakta yang sesungguhnya gitu, bahwa dunia kita tuh gelap. Tapi setelah kacamata itu dilepas gitu ya, tiba-tiba semua itu berubah. Warna langit jadi lebih terang, kemudian juga lebih beragam begitu ya. Lalu kemudian eh, lebih banyak lagi warna yang kemudian bisa kita lihat gitu ya, ketimbang kita pakai kacamata hitam. Nah, kita kemudian ingin mengaitkan fenomena ini tuh dengan psikologi sosial. Jadi, beberapa di antara kita seringkali memakai kacamata hitam itu, begitu ya, kacamata prasangka, kemudian kacamata stereotipe, pengalaman masa lalu, atau identitas kelompok kita yang membuat orang lain itu tidak apa adanya. Jadi, disadari atau tidak, barangkali kita pernah gitu ya merasakan atau berada pada situasi di mana kita tuh dengan mudah membuat label tertentu untuk seseorang. Kemudian kita mudah berasumsi, kayaknya ya menurut aku dia tuh orang berada deh gitu ya. Karena melihat bahwa dia tuh sering kali belanja, sering frekuensi belanjanya tinggi. Atau mungkin perasaan tertentu gitu ya. Jadi kita kayaknya nggak nyaman deh dengan dia karena dia tuh seringkali menolak ajakan kita gitu ya. Nah, itu adalah kacamata hitam yang kita pakai. Dan tanpa sadar memang itulah yang kemudian mempengaruhi bagaimana kita itu menilai seseorang, bersikap kepada seseorang, bahkan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Nah, hari ini teman-teman kita coba belajar ya untuk kemudian bisa membuka kacamata hitam itu gitu. Karena biar kita tuh bisa lihat teman-teman kita ya, individu, orang lain itu dari kacamata yang memang benar-benar jernih gitu.
Nah, karena apa? Karena seringkali gitu ya, eh, dalam hubungan manusia kita tidak hanya perlu memahami apa yang terjadi, tetapi juga perlu menyadari gimana cara kita menafsirkan apa yang terjadi. Karena seringkali yang melukai itu bukan peristiwanya, tetapi makna yang kita ciptakan sendiri. Nah, maksud dari quotes ini tuh apa sih gitu ya? Jadi, teman-teman, coba kita refleksi ya. Yang memang memicu konflik itu bukan kejadian yang terjadi, tapi gimana cara kita menerjemahkan atau menginterpretasikan terhadap peristiwa itu. Misalnya nih, eh, ada suami istri gitu ya, yang tidak membalas chat selama 3 jam nih. Misalnya istri ke suami gitu ya, atau suami ke istri misalnya. Nggak balas chat nih 3 jam. Nah, cara pandang yang pertama, dia memandang bahwa oh mungkin sibuk gitu ya, apalagi di jam-jam segini nih. Sehingga perasaannya tuh menjadi lebih tenang, menjadi lebih paham bahwa ya udah 3 jam nggak ada chat dari pasangan tuh ya mungkin memang dia lagi sibuk banget, apalagi di jam pagi hari. Tapi kalau cara pandang yang kedua, itu dia memandangnya dia memang suami saya itu memang sengaja mengabaikan saya, menganggap bahwa chat saya itu nggak penting gitu ya. Nah, jadi apa yang kita rasakan? Yaitu kita merasakan marah, kemudian cemas, jadi overthinking gitu ya. Jadi itu yang kemudian ingin disampaikan bahwa faktanya chat itu memang tidak dibalas 3 jam, begitu. Tapi respon emosinya tuh bisa berbeda. Ada yang respon emosinya, ah ya udahlah, dia memang sibuk gitu ya. Terus yang kedua, ada respon emosinya tuh yang kayaknya kamu udah nggak sayang aku lagi ya gitu ya. 3 jam tuh kok emang nggak bisa banget gitu ya balas chat aku gitu ya. Nah itu yang kemudian kita coba buka perlahan ya kacamata hitam itu biar kita memandang sesuatu tuh bisa lebih jernih. Oke, lalu teman-teman, pertanyaan pertama yang kemudian ingin disampaikan, sebetulnya dari mana sih sikap dua bentuk sikap yang tadi contoh yang sudah disampaikan itu datang, gitu ya. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang kemudian mendasari sikap itu datang. Pertama, tentu saja pengalaman pribadi kita, apa saja yang kita alami secara langsung itu membuat atau membentuk cara kita memandang sesuatu, gitu ya. Contohnya, kenapa sih kok di situasi yang sama, sama-sama nggak ngebales chat gitu ya, tapi yang satu tuh biasa-biasa aja, yang istri yang satu lagi atau orang lain gitu ya, itu merasa overthinking gitu ya. Nah, bisa jadi karena dulu pada saat dia pernah berada pada situasi yang memang membuat hubungan dia tuh menjadi tidak merasa aman gitu ya dengan seseorang. Misalnya pernah diabaikan atau pernah dikhianati misalnya. Nah, hal-hal tersebut itu juga mempengaruhi sikap dari kita menghadapi atau merespon sesuatu. Kemudian yang kedua adalah pengaruh sosial. Nah, jadi pengaruh sosial ini memang sedikit banyak itu dipengaruhi oleh keluarga kita, teman kita gitu ya, bahkan juga media. Nah, yang terakhir adalah proses belajar atau conditioning. Jadi memang sikap itu terbentuk dari kebiasaan yang berulang-ulang. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, di bagian reward ini adalah bagaimana cara kita eh, proses belajar kita. Jadi sikap positif bisa kemudian memaklumi sesuatu itu biasanya terjadi dari proses belajar. Bentuk penghargaan yang kemudian bisa atau seringkali kita terima itu seperti apa gitu ya. Apakah kemudian kita mm, seringkali mendapatkan pengabaian atau hukuman atau seperti apa. Lalu kemudian pengaruh sosial yang ini ya teman-teman. Jadi bisa jadi gitu kita tuh seringkali meniru orang lain. Kita lihat bagaimana cara ibu kita memperlakukan suaminya atau ayah kita. Kita lihat bagaimana cara kakak kita, teman-teman kita gitu ya, kita berada di situasi yang seperti apa. Lalu yang terakhir adalah pengalaman berbagai macam pengalaman pribadi kita. Baik itu yang sifatnya konatif, kemudian kognitif, afektif, bahkan bentuk persuasi yang sering kali kita alami,
bentuk penghargaan yang sering kali kita terima, serta bagaimana, sebentar ini menghalangi ya, peniruan atau orang-orang yang berada di sekeliling kita. Nah, tiga hal tersebut, teman-teman, pengalaman pribadi, pengaruh sosial, dan juga proses belajar, itu sangat banyak mempengaruhi dan menentukan bagaimana cara kita bersikap, gitu ya. Sehingga dari sikap ini muncullah gimana caranya kita menilai sesuatu, gimana caranya kita kemudian mengasumsikan sesuatu, kemudian bagaimana cara kita menentukan, memutuskan sesuatu, begitu. Jadi itu yang kemudian nantinya kita akan bahas di bagian stereotipe dan juga prasangka serta diskriminasi. Nah, lalu teman-teman, setelah tadi kita memahami sikap kita itu terdiri atau bersumber dari tiga hal. Pertama tentang pengalaman pribadi kita, lalu lingkungan sosial yang melingkupi kita, dan yang terakhir bagaimana cara kita atau proses belajar atau conditioning, habituasi yang seringkali kita ulang-ulang setiap hari gitu ya, setiap saat dan setiap hal yang kita terima. Nah, kemudian kita masuk ke dalam konsep yang memang sehari-hari seringkali kita temui. Pertama terkait dengan stereotipe. Di mata kuliah perspektif psikologi ini pernah saya bahas, jadi bentuknya penguatan ya, pengulangan lagi, bahwa stereotipe ini adalah keyakinan atau bagaimana cara kita mengeneralisir suatu kelompok. Misalnya, ada yang memandang bahwa kayaknya ya anak teknik itu kaku, nggak bisa romantis gitu ya. Kemudian teman-teman psikolog itu atau teman-teman psikologi itu biasanya tuh overthinking gitu. Jadi kayaknya aku nggak mau deh nikah gitu ya atau menjalin hubungan dengan teman-teman yang dari jurusan itu gitu ya. Padahal nggak semua ya teman-teman ya. Bisa jadi nih anak teknik itu apa namanya lebih romantis gitu ya. Misalnya jurusan sastra mesin gitu ya. Oh, nggak ada ya sastra mesin ya. Jadi nggak semua ya teman-teman. Nah itu yang dimaksud dengan stereotipe. Bahwasanya bagaimana cara kita memiliki keyakinan atau sikap kita mengeneralisir suatu kelompok. Padahal belum tentu gitu. Kemudian yang kedua adalah prasangka. Nah, ini sudah lebih dalam tingkatannya daripada stereotipe. Jadi kalau stereotipe itu ya sekedar kayaknya ya dari pikiran aja gitu ya. Dari pikiran kita. Tapi kalau prasangka itu sudah melibatkan perasaan. Dan biasanya memang negatif gitu ya terhadap suatu kelompok tertentu. Jadi kita memandang bahwa kayaknya saya tuh pokoknya saya tuh udah nggak ngerasa nyaman aja meskipun saya udah jadian gitu ya sama seseorang dari prodi teknik dari teman-teman mahasiswa teknik gitu. Saya kayaknya udah nggak nyaman aja dari awal sehingga hubungan ini tuh kayaknya nggak akan lanjut deh ke pernikahan gitu ya misalnya seperti itu. Atau misalnya kita udah nggak nyaman dan langsung nggak suka sama seseorang dari daerah atau suku tertentu. Padahal belum pernah berinteraksi secara langsung gitu ya. Sehingga kalau kita bisa simpulkan, kalau stereotipe ini sifatnya masih kognitif aja, pikiran, tapi kalau prasangka itu sudah lebih kepada perasaan atau afektif. Nah, kalau kemudian ini terus dibiarkan gitu ya, ini bisa menjadi tindakan nyata atau yang disebut dengan diskriminasi. Nah, itu perbedaan ketiganya, teman-teman. Jadi, jangan sampai ya kita kemudian memiliki hal-hal yang demikian. Kemudian misalnya nih, eh, lalu Bu, batas mana sih gitu ya kita punya stereotipe, kemudian prasangka atau diskriminasi? Kan tidak mungkin juga kita selalu bisa mengendalikan pikiran kita. Nah, sebagai contoh ya teman-teman, ketika kita menjalin hubungan gitu ya, relasi dalam bentuk pertemanan, kita merasa kita punya yang namanya stereotipe pikiran. Sepertinya orang itu tuh nggak baik deh kalau saya terus-menerus bertemu orang itu, gitu ya. Karena saya khawatir saya akan terpengaruh oleh mereka. Kenapa? Karena saya perhatikan ya dulu waktu dia berteman dengan saya, dia menjelek-jelekan Fulan.
gitu ya. Tapi sekarang setelah si Fulani itu baik sama dia, dia begitu mengatakan kebaikannya, gitu ya. Bisa jadi nih, jangan-jangan besok-besok ketika saya nggak ada, saya yang diomongin oleh dia, gitu ya. Nah, itu kan baru sebatas asumsi belaka, baru pendapat pribadi kita. Atau situasi yang kedua, kayaknya ya dia itu nggak suka deh sama saya. Memang kenapa? Iya, soalnya kemarin tuh chat saya udah lama nggak dibalas. Terus ketika saya ajakin jalan tuh, dia kok selalu nolak terus ya. Tapi kok kalau diajakin sama kamu, dia oke-oke aja sih gitu ya. Nah, itu kan sekedar asumsi belaka. Atau situasi yang selanjutnya. Menurut saya kayaknya dia tuh orang kaya deh. Karena rasa-rasanya gitu ya, frekuensi belanja dia tuh dengan kita, kalau dibandingin dengan kita, itu frekuensi belanjanya dia tuh ini banget ya, tinggi banget dan sering banget. Apalagi yang dia beli itu barang-barang branded semua gitu ya. Nah, itu baru sekedar opini pribadi aja, teman-teman. Lalu, bolehkah kita menyebarkannya ke orang lain? Iya, tentu saja nggak boleh ya, teman-teman ya. Jadi, nggak boleh kemudian menyebarkan asumsi pribadi kita kepada orang lain. Kenapa? Nanti jatuhnya fitnah. Nanti jatuhnya orang lain kemudian bisa terpengaruh oleh omongan kita. Nah, nanti ada di slide selanjutnya itu tentang pengaruh kelompok, gitu ya. Jadi itu yang kemudian bisa disampaikan bahwasannya ketika Bapak Ibu memiliki asumsi tertentu, opini pribadi atau stereotipe pikiran-pikiran terhadap kelompok tertentu, kemudian juga terhadap individu tertentu, maka mohon ditahan gitu ya, jangan sampai itu keluar kepada orang lain gitu. Jadi itu sekedar diskusi pribadi saja antar internal. Misalnya kalau kita sudah punya pasangan gitu ya, suami istri biasanya tuh suka pillow talk tuh ngobrol gitu ya. Kita bisa lihat nggak sih polanya gitu bahwa orang yang ini tuh nampaknya haus validasi gitu ya. Ya itu sekedar obrolan kita aja berdua gitu ya, tetapi tidak kemudian kita sebar-sebar gitu. Jadi sekedar obrolan pribadi antar pasangan saja begitu. Jadi mohon hindari kemudian asumsi pribadi yang disebarkan kepada orang lain gitu, apalagi orang banyak gitu ya. Itu jatuhnya benar-benar fitnah gitu kan. Nah, lalu hmm, sebenarnya ya kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kita pikir gitu ya, apakah memang prasangka itu lahir hanya dari lingkungan aja, pengaruh lingkungan aja atau enggak gitu? Ternyata prasangka itu juga dipengaruhi oleh karakter pribadi individu kita. Kalau kita lihat ya Big Trait Personality itu ya ada 5 teman-teman. Jadi artinya di sini nih kita bisa lihat pertama ketika kita eh, memiliki atau kepribadiannya itu sangat terbuka gitu ya terhadap berbagai macam pengalaman. Nah, ini biasanya kita itu lebih mudah menerima perbedaan, lebih fleksibel dalam berpikir, lalu lebih mampu melihat dari perspektif orang lain. Jadi biasanya prasangkanya tuh cenderung lebih rendah gitu ya. Kalau misalnya teman-teman saat ini berprofesi sebagai pengajar atau guru, itu biasanya lebih bisa atau lebih mudah terbuka kepada orang-orang atau anak-anak dari eh, berbagai macam apa namanya latar belakang begitu ya. Sebentar ya teman-teman, nampaknya saya harus angkat telepon terlebih dahulu. Oke, nah jadi ketika kita berbicara tentang pribadi yang terbuka ini, Bapak Ibu, kemudian juga kita punya pengalaman pernah mengajar dengan berbagai macam latar belakang siswa gitu ya, itu biasanya kita bisa lebih mudah untuk menerima perbedaan begitu.
Nah, ketimbang kita coba lihat kepribadian yang kedua. Jadi, untuk kepribadian otoritarian ini biasanya dia punya karakter yang memang lebih sangat patuh terhadap aturan. Lalu suka struktur yang jelas, kemudian kurang nyaman kalau misalnya ada hal-hal yang enggak jelas, yang ambigu gitu ya. Biasanya mereka ini lebih mudah berprasangka kepada kelompok lain. Misalnya, ketika kita berprofesi sebagai pendidik, kita punya lihat banyak siswa gitu ya, bahwa kalau ada kalau berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang disusun, anak-anak itu harusnya seluruhnya sudah mampu menguasai konsep aljabar gitu ya. Tetapi sehingga kesimpulannya kalau ada siswa yang belum menguasai konsep aljabar, maka berarti individu tersebut salah. Begitu ya. Nah, sehingga ketika misalnya kita lihat sebagai guru yang otoritarian nih, ketika kita lihat ada satu anak, satu siswa yang belum bisa belajar aljabar. Tapi dari kemampuan menjalin relasi pertemanannya bagus, menghadapi konfliknya juga hebat gitu ya, lalu lebih ekspresif, mudah bercerita, kita sebagai guru menutup diri. Dia bukan anak pinter kok gitu ya. Dia bukan anak pinter karena dia nggak bisa konsep aljabar. Sehingga kita langsung memberi label negatif kepada anak itu. Begitu ya. Apakah kemudian itu adil untuk siswa tersebut? Tentu saja tidak. Nah, tetapi kenapa kemudian guru ini bisa bersikap demikian? Karena itu tadi ya, karena eh, apa namanya kepribadian yang guru itu miliki, dia memiliki kepribadian yang namanya otoritarian. Tentu harus di training gitu ya, atau harus di train begitu. Jadi bukan karena sekedar pengalaman pribadi guru itu aja, bukan karena kebiasaan aja, tetapi memang kepribadiannya itu otoritarian gitu. Jadi buat dia pokoknya salah kalau misalnya anak itu tidak sesuai dengan aturan atau standar tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah social dominance orientation. Jadi ini eh, kecenderungan dari kepribadian ini adalah melihat bahwa dunia itu dalam bentuk hierarki. Jadi percaya bahwa ada kelompok yang lebih tinggi dan juga lebih rendah, gitu ya. Nah, ini individu dengan SDO yang tinggi ini biasanya cenderung mendukung ketimpangan sosial dan lebih mudah memiliki prasangka terhadap kelompok yang dianggapnya dalam tanda kutip lebih rendah, gitu ya. Nah, jadi misalnya nih, balik lagi ya ke situasi sekolah kita sebagai pengajar. Sekolah tertentu itu pasti lebih bagus. Anak lain dari sekolah lain tuh pasti kurang. Padahal ini bukan karena individu atau dari siswanya itu gitu ya, tapi berdasarkan label kelompok. Sebagai contoh, misalnya dalam situasi ini tuh pernah ya ada situasi di mana adanya sekolah unggulan gitu ya. Label-label sekolah unggulan itu memang siapa sih yang ngasih label itu? Tentu kan masyarakat gitu ya. Tentu kan orang-orang sekitar begitu kan. Sehingga hal inilah yang kemarin sempat apa ya rame ya ketika adanya kebijakan ini apa namanya tuh sekolah unggulan Garuda itu ya kalau nggak salah ya. Nah itu yang kemarin sempat menjadi hot news gitu ya bahwa wah ini semakin timpang gitu ya label-label dari masyarakat gitu ya mengenai ini. Tapi ya mudah-mudahan itu bisa dikaji lagi lebih baik gitu ya oleh para pengambil keputusan kita ya. Oke, kemudian itu yang kemudian ingin disampaikan berkenaan dengan ternyata orang-orang yang memiliki prasangka itu bukan hanya lahir dari lingkungan aja, dari pengaruh media aja, dari pengaruh kelompok aja, tapi memang ada dalam dirinya atau kepribadiannya yang melatar belakangi hal tersebut. Pertanyaannya kemudian bisa nggak berubah? Tentu saja bisa ya teman-teman. Dengan ikhtiar yang kita lakukan sebagai manusia, dengan kemampuan kita untuk berusaha mengupgrade diri, mencari ilmu gitu ya, bahwa oh yang dulu saya lakukan itu salah gitu ya, berarti ke depannya saya harus seperti apa. Nah hal-hal demikian itu bisa berubah, tentu saja ya. Oke, saya ingin buka forum dulu nih, ada yang ingin menjawab.
teman-teman. Kenapa sih menurut teman-teman supporter bola itu seringkali bersih tegang? Oke, ada yang ingin menjawab? Silakan boleh raise hand. Oke, Ibu Nurul, Bu Nurul Siti Hajar, silakan. Eh, Kenapa Bu Nurdiana? Tapi bisa jawab chat istri orang yang tadi itu ya contohnya. Oke, nanti kita bahas ya. Bu Nurul, silakan Bu Nurul. ada suaranya, Bu. Oke, jelas. Iya, mengapa supporter bola sering kali bersih tegang? Kalau menurut saya sih karena orang-orang di sekelilingnya juga sama-sama sama-sama apa? eh apa ya Bikin bahasa? panas. Ya, itu jadi ngelihat dari Mm-mm. orang yang di sekitarnya juga seperti itu jadi ke bawah suasana begitu, Bu. Oke, terbawa suasana. Baik, terima kasih Bu Nurul. Ibu Nasibatun, silakan. Ya, Bu, menurut saya eh, karena prasangka gitu, Bu. Biasanya kalau tim aku tuh lebih baik dari dia, harusnya tim saya itu lebih menang gitu, harusnya menang gitu, Bu. Mhm. Jadi muncul emosi. Oke, oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Nah, jadi yang disampaikan oleh teman-teman itu betul ya. Pertama, bahwa yang satu terbawa emosi, jadi artinya terbawa suasana maksudnya. Karena, ih nggak asik dong masa yang lain bersih tegang kita biasa aja gitu ya. Ih nggak asik dong ya masa yang lain teriak gol kita biasa aja gitu ya dingin. Kemudian juga nggak asik dong kan kita satu kesatuan, kita tuh adalah kelompok yang solid gitu ya. Kemudian yang pandangan yang kedua dari rekan kita adalah iya karena saya merasa kelompok saya itu lebih baik Bu gitu ya. Jadi yang sana tuh kayaknya nggak lebih baik dari kita gitu ya. Oke, nah jadi teman-teman konflik ini atau apa yang dialami gitu ya bersih tegang yang dialami oleh para supporter bola ini itu eh, adalah atau dilatar belakangi gitu ya oleh dua teori. Pertama, realistic conflict theory dan juga social identity theory. Nah, jadi kita melihat gitu ya, yang pertama itu tentang realistic conflict theory. Jadi ini teori ini tuh ceritanya gitu ya. Konflik itu muncul karena rebutan sumber daya yang terbatas gitu. Jadi artinya ketika sumber daya ini tuh bisa berupa uang, bisa berupa pekerjaan, bisa berupa status sosial, atau bisa berupa saya tuh ingin diperhatiin, saya ingin merasa diakui gitu ya. Sehingga ketika ada dua kelompok yang merasa kalau dia dapat, saya rugi, maka muncullah konflik. Itu yang kemudian tadi disampaikan oleh rekan kita bahwa saya itu adalah kelompok yang benar, Bu. Dan mereka itu salah, gitu ya. Karena saya ingin diakui bahwa kelompok saya itu benar, gitu. Nah, ini pun sama ya ketika pada situasi kita pakai jersey, apa namanya tuh seragam bola, gitu ya. Nah, yang satu, kelompok yang satu itu pakai eh, jersey-nya MU, gitu ya. Kemudian yang satu lagi, apalagi ya bola itu ya, Arsenal misalnya gitu ya. Lalu muncul mindset, kalau tim saya kalah, maka tim kamu benar. Begitu kan? Atau yang disebut dengan zero sum thinking itu tadi. Jadi kalau satu untung, yang lain rugi gitu. Sehingga akhirnya kita eh, respon kita adalah mulai saling ejek, merasa kelompoknya terancam, kemudian muncul emosi negatif. Begitu. Sehingga teman-teman dari realistik teori ini ingin menyampaikan bahwa konflik itu muncul bukan karena individu, tapi karena memang situasi kompetisi antar kelompok. Jadi sebenarnya saya tuh nggak mau tuh punya musuh gitu, dan saya tuh paling anti punya musuh. Tapi karena waktu itu memang situasinya di stadion bola itu lagi hot ya, lagi panas gitu ya, sehingga situasi kompetisi itu tuh membuat saya merasa terpanggil untuk kemudian jadi lebih emosi, mengejek
orang lain gitu ya, kemudian merasa bahwa kelompok saya yang MU ini nih, pecinta MU, itu merasa terancam. Begitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah tentang social identity theory. Nah, social identity theory ini ceritanya tentang apa sih? Jadi, ini tuh muncul karena identitas kelompok. Sebagian dari diri kita itu berasal dari kita tuh bagian dari kelompok mana gitu ya. Saya fans club tertentu gitu kan. Kemudian yang ini dari apa namanya dosen prodi tertentu, yang ini mahasiswa prodi tertentu gitu. Atau saya dari daerah tertentu gitu ya. Nah, sehingga di dalam social identity theory ini dia ingin menjelaskan tiga hal. Pertama, tentang kategorisasi, ya, yang ini. Jadi kategorisasi ini muncul, ini kelompok saya, yang itu bukan kelompok saya. Kemudian adanya perbandingan sosial, saya lebih baik, daerah saya tuh lebih baik loh, suku saya lebih baik, tim saya lebih baik, yang tim lain itu lebih jelek daripada saya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah bias, teman-teman. Nah, bias itu membela kelompok sendiri atau in-group favoritism. Sementara satu lagi adalah merendahkan kelompok lain atau out-group derogation gitu ya. Padahal belum tentu objektif. Jadi karena mereka ini berasal dari eh, kelompok fans klubnya MU gitu ya, maka semua bobotoh, kok bobotoh ya, bobotoh tuh Persib ya. Jadi semua penonton MU itu adalah orang baik karena saya pencinta MU misalnya gitu ya. Sementara yang lain itu tidak baik. Jadi persatuan dan kesatuan kita itu harus dijunjung tinggi karena kita fans berat MU misalnya gitu. Sementara yang lain itu nggak usah, saya nggak peduli karena kamu bukan MU gitu ya. Itu kemudian melahirkan bias tadi. Padahal belum tentu objektif. Bisa aja memang supporter MU itu yang benar-benar salah gitu ya. Tetapi pada situasi ini, social identity theory dan realistic eh, teori ini, konflik teori ini main gitu. Sehingga kita merasa kita yang benar, kita merasa kelompok lain itu salah, begitu ya. Dan juga yang awalnya tidak ingin berkonflik, itu kemudian memicu dan memacu ingin berkonflik, ingin apa punya masalah dengan orang lain karena nggak asik dong, nggak ada lo, nggak rame gitu ya ceritanya gitu teman-teman. Jadi itu yang kemudian ingin disampaikan kenapa sih seseorang itu jadinya tiba-tiba punya musuh gitu ya. Yang awalnya tuh adem ayem gitu ya. Padahal saya tuh Bu sebenarnya nggak mau punya musuh, tapi kenapa sekarang saya punya musuh? Ya itu karena itu tadi terpicu dan terpacu oleh peran kelompok gitu, sehingga harus hati-hati gitu ya kita dalam memilih kelompok. Nah, lalu itu untuk modul yang pertama. Lalu kemudian kita akan masuk ke modul yang kedua tentang dasar-dasar perilaku dalam kelompok gitu ya. Kita buka forum lagi deh. Kenapa nih menurut teman-teman seseorang itu mengikuti arisan? Boleh raise hand sambil saya baca di kolom chat ya. Oke, yang tadi itu ada yang mengatakan bahwa saya itu fanatis terhadap kelompok. Saking jatuh cintanya ya, love is blind, teh geningnya fanatik, kemudian ya saya ada bahkan Bu Nurdiana mengalami ya ada klien yang supporter dua-duanya Bu gitu ya, bahwa mereka para supporter ini tuh menganggap bagian dari grup tersebut. Oke, Ibu Rahmi silakan. Kenapa menurut Bu Rahmi seseorang tertarik untuk mengikuti arisan? Yang pertama, menurut saya, kenapa seseorang mengikuti arisan itu? Yang pertama, diajak teman. Mhm. Yang kedua, ikut-ikut budaya. Karena kebetulan saya kan pendatang dari yang awalnya Mhm. gak ada budaya arisan, kemudian saya masuk ke daerah yang budaya kumpulan atau arisan itu lumayan kuat. Jadi eh, Mhm. dengan
kalau nggak ikut arisan itu nanti jadi digosipin gitu. Karena dianggap nggak mau Oke. bersosialisasi gitu. Kemudian Mhm. yang ketiga, eh mungkin itu ya, jadi kayak buat investasi atau nabung gitu. Nanti kalau dapat Mhm. uangnya lumayan gitu, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Meskipun biaya menjamu mereka itu lebih besar daripada uang tabungan kita gitu ya, yang Iya, kita Bu. tabung sama arisannya. Oke, baik, terima kasih. Bu Bayu, silakan. Biasa sih yang ikut arisan tuh kebanyakan ingin meningkatkan status sosial gitu. Mhm. Status sosial gimana tuh maksudnya? Nah, biasanya itu kebanyakan tuh ajang pamer. Ajang pamer, oke. Lalu Iya. ada lagi? Yang saya lihat sih kayak gitu sih Bu, tuh yang kayak gitu sih sebanyak saya ngelihat kalau Mhm. arisan kayak gini tuh ningkatin sosial, ajang pamer atau kebanyakan kayak gitu sih Bu. Mhm. Oke, baik. Itu aja deh. Baik, jadi itu adalah cara kita bagaimana biar kita diakui secara sosial gitu ya bahwa bukan cuma mereka aja yang berada, saya juga punya gitu ya tas channel. Oke, baik, terima kasih Ibu Bayu. Ibu Devi, silakan. Iya. Kalau saya lebih pada keterlibatan, kehadiran di masyarakat, partisipasi. Iya. Mhm. Jadi kita bisa mengenal satu sama lain, kemudian Mhm. juga di situ tentunya nanti ada kerjasama, ada mungkin tolong menolong gitu. Mhm. Biar selalu up to date ya informasi apa yang sekarang ibu-ibu mana yang sakit ya, Ya ibu-ibu mana betul. yang kemarin baru melahirkan gitu ya, lalu siapa aja tetangga yang butuh bantuan gitu ya. Lebih kepada ingin bisa mengenal tetangga lebih baik aja gitu ya daripada kita ngetokin satu-satu rumah tetangga, Bu ibu sakit, Bu ibu sehat gitu ya. Atau ibu lagi nggak baik-baik aja butuh bantuan nggak, ya udahlah saya ikut arisan aja lah Bu gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi. Oke, Bu Yuliati, selain mengumpulkan uang, tentu ingin membentuk kelompok sosial. Salah satu kelompok arisan di sini ada yang acaranya pengajian, Bu. Iya. Jadi bukan cuma sekadar ngobrol-ngobrol belaka gitu ya, tapi sekalian ngaji lah biar ada ini edukasinya gitu ya. Kemudian Bu Nurul supaya satu vibes jadi satu atmosfer Bu. Mantep nih. Arisan alumni dari TK bahkan. Masya Allah ya luar biasa ini waktunya sangat banyak berarti. TK, SD, SMA, kemudian kuliah ya S1, S2, S3 gitu ya. Itu masih arisan. Belum lagi saya masih harus hadir arisan keluarga di lingkungan baru ya. Kadang jumlahnya nggak besar tapi hanya ada ajang sekedar silaturahmi aja. Oke, kemudian Ibu Halimah, selain alasan ekonomi, pengen ngumpul-ngumpul ibu-ibu juga ngerumpi gitu ya, minimal 20.000 kata per hari itu bisa tersalurkan dari ajang arisan tersebut gitu ya. Baik, teman-teman. Nah, jadi kita lihat ya fenomenanya ya. Fenomena-fenomena yang tadi teman-teman sampaikan itu ada yang mengatakan bahwa saya ini rantau, Bu. Jadi saya kan harus menitipkan diri kepada tetangga atau lingkungan terdekat saya gitu ya. Jadi yang kemudian bisa saya lakukan terdekat itu adalah arisan gitu ya. Jadi di dalam arisan itu tuh saya bisa tahu dan saya bisa memperkenalkan diri serta menitipkan diri saya bahwa saya ini punya 3 anak. Suami saya sering kali kerja keluar rumah dan saya rantau gitu ya dari tanah Minang misalnya. Pergi ke tanah Sunda misalnya gitu ya. Jadi saya ikutan arisan aja deh. Oke, kita akan mulai ya. Sebenarnya ada berapa jenis sih kelompok yang kemudian hadir di dalam kehidupan kita. Pertama ada yang namanya kelompok formal, teman-teman. Jadi kelompok ini tuh punya struktur yang jelas ya, ada aturan, ada tujuan ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Ini kita termasuk ke dalam kelompok formal. Lalu di dalam kelas kita, di dalam pekerjaan kita gitu ya, itu termasuk ke dalam kelompok formal yang memang jelas kita tuh ngapain aja pergi ke kantor. Kita jelas hari ini apa namanya
kuliah gitu ya, teman-teman berada di kelompok formal yang namanya IOU. Lebih spesifik lagi adalah kelompok kelas psikologi sosial. Kemudian yang kedua adalah kelompok informal, jadi memang terbentuk secara alami ya karena kita merasa dekat, kemudian juga kita merasa minatnya sama ya, seperti yang hadir di kolom chat ini nih. Biasanya Bu, wanita-wanita berkelas hobinya berasa di kelas untuk upgrade skill ilmu agar bermanfaat dunia akhirat gitu ya. Nah, itu misalnya kita punya hobi yang sama, Pilates misalnya gitu ya, pedal. Nah, itu ya udahlah kita makan chill bersama gitu ya. Kemudian jadwalnya kita susun. Nah, itu biasanya kelompok-kelompok informal. Kemudian yang ketiga adalah in group and out group. Jadi ini kita cenderung pada kelompok yang ini tuh kita cenderung merasa ini nih kelompok saya in group. Kemudian yang kedua adalah itu kelompok lain atau out group gitu ya. Jadi seperti misalnya jurusan psikologi dengan jurusan bahasa Arab gitu ya. Ya ini kelompok saya, itu bukan kelompok saya begitu. Kemudian kelompok referensi, jadi ini kelompok yang kita jadikan acuan meskipun kita tuh bukan anggota langsung. Nah, sebagai contoh misalnya, teman-teman mahasiswa itu menjadikan dosen atau influencer itu sebagai panutan. Nah, itu namanya kelompok referensi. Fans club, itu namanya kelompok referensi gitu ya. Jadi misalnya siapa di sini artis yang paling wow gitu ya, bla 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 fans club gitu. Nah itu tuh biasanya atau itu salah satu contoh yang dimaksud dengan kelompok referensi. Dan yang terakhir adalah yang kelima tentang kelompok virtual. Nah ini yang memang ini adalah komunitas-komunitas online ya di media sosial itu seringkali dan banyak yang kemudian berada di kelompok ini gitu ya. Jadi teman-teman yang mengelola media sosial itu biasanya memiliki kelompok-kelompok virtual. Lalu arisan tuh biasanya ada di mana sih? Nah, arisan itu biasanya adanya di kelompok informal dan juga biasanya ada di kelompok in group dan out group. Jadi informal tuh ya karena tetangga di situ lokasinya dekat ya, kemudian juga usia-usia penghuninya tuh setara gitu ya, satu generasi, semua yaudah kita bikin arisan aja yuk gitu. Atau juga bisa jadi nih arisan ini tuh masuk ke in group dan out group. Jadi arisan ibu-ibu komite sekolah gitu ya. Nah, misalnya ya komite sekolah kelas satu itu kelas saya, tapi komunitas yang kelas 5 itu bukan kelompok saya atau in group dan out group. Lalu yang selanjutnya, Bapak Ibu, kenapa sih seseorang itu apa namanya? Kenapa seseorang itu bisa berkelompok gitu ya. Jadi berkelompok itu pertama karena memang kita punya tujuan bersama gitu ya. Jadi kita punya tujuan bersama, kita nggak bisa mencapai semua hal sendirian sehingga kelompok itu tuh membuat kita lebih kuat. Jadi ini kenapa sebetulnya seseorang ikut arisan. Nggak bisa kita handle semua sendirian, Bu. Saya itu perantau gitu ya. Keluarga saya jauh dan saya hanya sebatang kara seperti Haji di sini. Jadi kalau misalnya suami saya pergi ke kantor, maka saya hanya sendirian bertiga dengan anak-anak saya. Terus saya tahu dari mana kalau di sekitar sini itu ada yang bisa menjadi asisten rumah tangga kalau saya tidak terlibat di arisan tersebut. Kedua, eh, seseorang itu berkelompok karena dukungan sosial. Jadi saat kita stres ya, sedih atau butuh bantuan, itu tuh kelompok jadi tempat kita kembali. Nah, ini yang disebut tadi oleh rekan kita nih. Kayaknya Bu, saya ingin gaul aja gitu ya. Ketika saya merasa suntuk ya udah keluar ketemu orang-orang gitu di arisan, dah ngerumpi, dah aja. Saya menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi lebih baik tuh bisa menjadi lebih segar gitu ya. Ketiga, makna dan tujuan hidup. Nah, dengan kelompok ini, teman-teman, hidup kita tuh merasa lebih berarti. Lalu yang keempat, tentu saja ini bagian dari cara kita bertahan hidup ya. Ini teori-teorinya sudah terlampir di sini ya, teman-teman. Ketika kita memang memiliki dasar ya untuk diterima, kemudian juga kita merasa bahwa
kelompok tersebut tuh punya tujuan yang sama gitu, yaitu ingin meningkatkan kerekatan gitu ya, kelekatan dengan tetangga sekitar gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah kenapa kita ingin berkelompok itu yang dimaksud dengan social comparison tadi. Jadi status sosial. Kalau saya arisannya dengan geng cendol gitu ya, itu niscaya minimal orang tuh memandang saya tuh orang berada, ya kan? Kalau saya masuknya ke geng yang mana gitu ya, ya minimal orang tuh tahulah level status sosial saya tuh adanya di mana gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah identity tadi ya, identitas diri. Minimal orang tuh tahu siapa kita dari kelompok kita. Jadi kalau ibu-ibu Dharma wanita yang di sebelah sana itu minimal ya dia tuh istri dari pejabat eselon 2 misal gitu ya. Jadi tahu tuh orang-orang tuh oh dia bukan wanita sembarangan gitu ya, tetapi wanita dari kalangan pejabat eselon. Kemudian yang ketujuh adalah kebutuhan untuk diterima. Jadi yang tadi ya need for affiliation bahwa saya tuh juga ingin diterima oleh kelompok saya gitu bahwa biar karena itu memang bagian dari kebutuhan dasar kita sebagai individu. Nah, lalu selanjutnya teman-teman hati-hati ya nih pengaruh kelompok ini bisa kemudian eh, melingkupi kita juga. Ini kenapa? Sebabnya tadi ada eh, situasi di mana kita terpancing, terpicu dan terpacu untuk melakukan konflik tadi. Nah, pertama teman-teman, pengaruh kelompok ini pada intinya adalah social facilitation. Jadi, kalau kita sudah mahir, kehadiran orang lain itu bisa bikin kita makin bagus, gitu ya. Jadi maksudnya kita tuh bisa jadi lebih terbiasa, gitu ya. Ketika eh, adanya orang lain. Jadi kita bisa tahu dia bisa kemudian menjadi kompetitor kita. Kita juga merasa termotivasi dengan hadirnya mereka. Minimal kita itu dipuji, diperhatikan gitu ya, merasa berarti selama ini yang kita pelajari gitu ya, karena kehadiran orang lain itu membuat eh, kita menjadi termotivasi untuk upgrade skill. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh kelompok itu lebih kuat ketika adanya rasa solidaritas gitu ya. Jadi karena kami ini berada di serikat pekerja, jadi pokoknya harus apa namanya kita harus satu satu tujuan gitu ya. Kita harus kemudian menjunjung tinggi hak masing-masing pegawai. Nah, yang menarik nih semalam, meski kami berada di Korea ya teman-teman, tapi Persib itu buat suami saya itu nomor satu. Ada tagline yang menarik ya. Persib dulu baru kamu gitu. Nah, itu tuh menunjukkan kohesi tadi ya teman-teman. Jadi pengaruh kelompok itu sangat, pokoknya solidaritas itu sangat penting gitu ya. Bahkan dibuat tagline itu Persib dulu baru kamu gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa pengaruh kelompok itu sangat penting gitu ya. Jadi ini contoh yang Jersey tadi itu saya terinspirasi dari kejadian semalam gitu ya ketika lihat suami saya nonton bola gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah di kompensasi sosial ya. Jadi pada tugas yang penting beberapa individu justru meningkatkan usaha untuk menutupi kemalasan anggota lain. Nah, ini harus hati-hati ya teman-teman. Tidak jarang juga para atasan kita itu sebenarnya lemah, mereka tidak punya kuasa apa-apa, tapi karena anggotanya ini sangat produktif gitu ya, sehingga hal-hal yang seperti ini bisa tertutupi. Jadi citranya masih tetap baik. Lalu yang selanjutnya adalah inhibisi sosial. Jadi kehadiran sosial bisa menurunkan kinerja pada tugas yang sulit atau baru gitu. Jadi ini juga bisa mempengaruhi hal yang sebaliknya gitu ya. Bisa kemudian membuat suatu kelompok jadi lebih baik ataupun yang sebaliknya. Lalu kemalasan sosial, jadi artinya social loving ini individu cenderung mengurangi usaha karena merasa kontribusinya tidak terlihat. Jadi
Iya, ngapain ya saya tuh berbuat baik gitu ya. Toh yang kemudian dipandang baik juga itu adalah orang-orang yang seringkali terlambat. Nah, ini pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya bahwa apakah teman-teman itu tidak disiplin karena memang seringkali mendapatkan perlakuan terlambat atau seperti apa. Nah, ini bisa jadi salah satu pemicunya. Kemudian teori drive theory of social presence ini, jadi kehadiran orang lain itu meningkatkan atau memperkuat respon dominan individu, gitu ya. Jadi respon individu itu terhadap tugas yang mudah dan sulit itu gimana sih, gitu. Itu dipengaruhi oleh kelompok juga, gitu ya. Ini biasanya memang terjadi di situasi pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya adalah individu termotivasi oleh kekhawatiran terhadap penilaian sosial. Jadi malu dong kalau misalnya orang lain melihat kita nggak bisa gitu ya. Jadi pengaruh kelompok itu bisa sosial, bisa negatif dan juga bisa positif. Dan yang terakhir bahwa ketika seorang individu itu sadar sedang dievaluasi oleh orang lain gitu ya pada saat sidak, takut kemudian nilainya tidak benar gitu ya, hasil KPI-nya juga tidak bagus gitu ya karena memang sedang sadar lagi dievaluasi atau lagi dinilai oleh orang lain. Nah, sehingga bisa kita simpulkan ya, teman-teman. Jadi pengaruh kelompok itu sedikitnya ada 5 hal dari berbagai macam yang Bapak Ibu lihat di tayangan ini. Pertama tentang social facilitation, gitu ya. Jadi kehadiran orang lain ini membuat performa kita bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih buruk. Kemudian kohesi kelompok, jadi semakin kelompoknya ini kuat, itu semakin kelompoknya ini pada kompak gitu ya maksudnya, itu semakin kuat pengaruhnya. Kemudian sering terjadi gitu ya, ada orang-orang yang nebeng kerja atau social loving tadi gitu ya, kemalasan sosial. Jadi sekalian dong gitu ya, memangnya susah ya nulis nama saya di makalah itu. Memangnya susah ya nulis nama saya di bagian presentasi itu. Padahal saya nggak kerja apa-apa loh gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluation apprehension. Jadi kita jadi lebih hati-hati karena takut dinilai orang lain gitu. Ya udahlah daripada saya diomongin udahlah gitu ya. Mending saya nggak usah ikutan arisan. Dan yang terakhir adalah social inhibition. Jadi kalau tugasnya sulit, kehadiran orang lain itu justru bisa bikin kita gugup gitu ya. Padahal cuman diminta untuk open mic aja, tapi rasanya tuh keringet dingin loh Bu gitu di sini gitu ya. Karena itu tadi. Biasanya kehadiran online itu membuat kita lebih gugup gitu karena kita sadar sedang diperhatikan gitu ya atau jadi pusat perhatian. Nah, lalu teman-teman, di modul yang selanjutnya, di modul 13 kita akan bahas tentang bagaimana sih sebetulnya proses pembentukan kelompok. Nah, tentu saja ya teman-teman, ada beberapa hal yang bisa kita ambil gitu ya dari proses pembentukan kelompok ini. Pertama, Bapak Ibu, pembentukan kelompok ini tidak langsung terjadi begitu saja, gitu ya. Ada yang kemudian terjadi secara bertahap. Yang pertama adalah interaksi sosial. Jadi kelompok itu memang dimulai dari adanya komunikasi, sering ngobrol, sering saling mengenal, gitu ya, ngobrol sama tetangga satu sama lain, dan mulai merasa, wah, kayaknya ada chemistry deh, ikatan dengan tetangga sebelah, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah munculnya tujuan bersama dan norma. Jadi kelompok itu nggak akan bertahan kalau nggak punya tujuan. Teman-teman berada di dalam apa namanya situasi kelompok ini itu nggak akan bertahan lama kalau nggak punya tujuan gitu ya. Tujuan itu Tujuan yang dimaksud itu adalah biar kita bisa masuk bareng, lulus bareng, gitu kan. Atau teman-teman tidak akan kemudian bertahan di dalam arisan kalau arisan itu nggak punya aturan. Jadi arisan itu juga bisa masuk kepada bentuk kelompok formal ya, karena mereka punya aturan. 1 tahun, setiap eh, setiap bulan dikocok gitu ya. Kemudian tujuan bersamanya apa? Ingin menjalin silaturahim misalnya. Ingin kemudian meningkatkan pemasukan gitu ya atau tujuan lainnya.
Lalu selanjutnya adalah persepsi keanggotaan. Jadi di dalam sebuah kelompok itu kita harus sadar dan merasa bahwa saya itu memang bagian dari kelompok arisan ini, bahwa saya adalah bagian dari kelas ini, gitu ya. Dan yang terakhir adalah ketergantungan hasil. Jadi kita kemudian merasa bahwa keberhasilan satu orang itu mempengaruhi sistem atau seluruh kelompok, gitu. Jadi keberhasilan atau keterlaksanaan life season ini ya karena satu kelompok ini gitu ya ikutan. Karena kalau nggak ada yang hadir di live season ini nggak akan juga terlaksana gitu ya. Sepi gitu ya kelasnya begitu. Nah, hal-hal demikian itu yang bisa disampaikan. Lalu kemudian proses pembentukan kelompok yang kedua ini di dalam modul yang teman-teman baca gitu ya nantinya akan muncul nih bahwa ketika kelompok itu sudah terbentuk dia tuh akan berkembang menjadi lebih terstruktur gitu ya. Pertama ada yang namanya struktur kelompok. Jadi memang muncul siapa yang paling dominan, siapa yang paling aktif, siapa yang jadi pemimpin, gimana pola komunikasinya ya teman-teman di sini bisa jalan. Itu karena ada satu orang yang handle. Karena kemudian ada satu orang yang menjadi VLE-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa nanya gimana caranya gabung WhatsApp group, gimana kemudian kita bisa berkumpul di dalam satu waktu untuk melaksanakan live season ini. Kemudian yang kedua adalah kohesi kelompok, jadi kebersamaan penting juga gitu ya, bahwa ayo kita sama-sama saling mendukung, saling mengingatkan gitu ya, biar bisa lebih solid. Kalau misalnya ada deadline tugas ya di tanggal 2 Juni nanti maksimal pengumpulan esai. Nah ini sudah bulan April ya, jadi teman-teman berarti semakin dekat ke UTS, pelaksanaan UTS dan juga semakin terkikis nih waktunya untuk pengumpulan esai. Selanjutnya yang ketiga adalah pembentukan norma kelompok. Nah, jadi norma ini bisa tertulis, bisa juga enggak gitu ya. Jadi kalau norma yang tidak tertulis tapi bisa sangat kuat gitu. Artinya meskipun kemarin tidak ada reminder atau pengingat dari koordinator PJMK gitu ya atau koordinator PIC masing-masing mata kuliah, tapi teman-teman sekarang pada kumpul, pada hadir gitu ya. Itu karena ada norma, ada aturan yang secara dalam tanda kutip tidak tertulis ya meskipun nggak pada diingetin di WhatsApp group, tapi teman-teman datang gitu ya ke dalam live season ini begitu karena teman-teman semuanya mengakses LMS gitu ya. Dan yang terakhir adalah peran pemimpin. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, pemimpin itu tidak selalu ditunjuk secara formal, tapi sebiasanya atau terkadang muncul secara alami gitu. Gimana caranya seseorang itu bisa mengatur jalannya kelompok, mengingatkan gitu ya. Yuk ingetin ya kalau misalnya ikutan live seasonnya bagian saya itu apa saja sih yang harus diikuti, apa saja yang tidak boleh, apa saja yang harus kemudian dijaga gitu ya. Dan biasanya tuh paling inisiatif biasanya. Oke, lalu bagaimana Islam memandang kelompok tersebut gitu ya. Jadi eh, pandangan Islam mengenai kelompok ini, kita lihat ya bagaimana eh, konsep psikologi sosial dalam Islam itu ternyata sejalan gitu ya. Pertama bahwa memang ada yang disebut dengan taifah atau firqah gitu. Jadi menunjukkan bahwa memang sejak awal manusia itu cenderung hidup berkelompok. Nggak bisa ya sendiri-sendiri gitu. Bahkan kalau kita merasa bahwa bu saya tuh introvert banget loh bu nggak pernah gaul gitu ya coba melahirkan sendiri bisa nggak ya jelas nggak bisa gitu ya jelas nggak bisa banget gitu teman-teman kita butuh yang namanya orang lain bahkan ketika kita tidak bisa menjalin relasi dengan orang lain itu adalah tanda-tanda bahwa kita butuh bantuan profesional atau kita eh, tanda-tanda bahwa kita memang lagi nggak sehat gitu. Nah, dalam Islam memang kelompok itu nggak hanya sosial gitu, tapi juga nilai sosial. Yang pertama, kita bisa lihat ya kelompok ulama itu sebagai reference group. Jadi kita bisa merujuk seorang ulama itu jadi rujukan kita dalam berpikir, bertindak gitu ya.
karena mereka-mereka itu dianggap sebagai ahli atau pakar. Kemudian ketika ada konsep yang namanya orang beriman sebagai in-group. Nah, ini memperkuat identitas dan juga rasa kebersamaan, gitu ya. Jadi, contohnya misalnya ketika yang saya alami saat ini, gitu ya, ketika saya berada di negara yang memang minoritas Muslim, dapat musola aja, itu merasa bahwa oh iya, itu sudah satu rumah gitu ya dengan saya. Minimal sholatnya sama gitu ya. Kemudian apa namanya itu yang dimaksud dengan kelompok orang beriman sebagai in-group tadi gitu. Jadi memang satu agama gitu. Kemudian juga sholat Idul Fitrinya sama gitu. Itu bisa menjadi rujukan utama kita gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah ketika Islam juga gitu ya menekankan bahwa memang umat Muslim itu adalah satu ummah atau kelompok besar yang global. Karena di dalam psikologi sosial itu kita kenal yang namanya konsep superordinate identity gitu ya. Jadi identitas besar yang menyatukan kelompok-kelompok kecil gitu. Meskipun di tempat saya ini punya kelompok suku yang beda gitu ya, budaya yang beda. Di sini tuh orang-orang Islam tuh banyaknya dari Uzbekistan, Pakistan gitu. Itu banyak banget gitu ya. Jadi ketika apa namanya dalam situasi hal ini, Bapak Ibu, Islam itu memang memandang ada yang namanya reference group gitu ya, yang paling utama gitu ya, menjadi rujukan atau dianggapnya sebagai pakar ketika kita tadi melihat ragam ini ya teman-teman. Nah ini ya jenis-jenis kelompok. Itu Islam memandangnya juga sama, bahwasanya ada kelompok-kelompok yang dianggap sebagai reference group, yaitu para ulama tadi. Kemudian in group itu, jadi artinya merasa bahwa ya memang kita bagian dari grup itu, gitu ya, yang ini ya. Bahwa orang Islam itu ya kita memang berada atau masuk ke dalam grup tersebut. Maka yang out group berarti bukan orang-orang Islam, gitu ya. Kemudian macam-macam lagi nih. Ini yang namanya kelompok informal. Jadi di dalam kita merasa bahwa ketika kita sudah masuk ke musola itu, gitu ya, wah udah pokoknya sama deh semua. Saya merasa dekat dengan orang-orang Uzbekistan, saya merasa dekat dengan orang-orang Pakistan, padahal sebelumnya saya nggak kenal dengan mereka. Karena itu tadi, karena kita merasa bahwa kita bagian dari grup tersebut, kita bagian dari orang Islam tersebut, gitu ya. Nah, sehingga kita kemudian bisa nih di dalam Islam juga bisa nih muncul yang namanya struktur hierarki dan aturan resmi gitu. Nah, ini munculnya ini tentu saja agama kita itu merupakan kelompok yang memang formal, punya strukturnya, acuannya Al-Quran dengan sunnah gitu ya, punya aturan resmi yang memang boleh dan nggak boleh, itu jelas, nggak ada yang bagian dari abu-abu gitu ya. Jadi beberapa hal itu yang ingin disampaikan berkenaan dengan bagaimana Islam memandang kelompok tersebut. Begitu. Nah, tentu saja dalam pelaksanaannya Islam juga sangat eh, membuat seluruhnya menjadi seimbang ya, teman-teman. Jadi kita kemudian memiliki kita punya aturan tertentu gitu ya, tapi juga jangan benci gitu ya, jangan alergi sama orang lain sehingga prasangka, stereotipe dan diskriminasi itu jelas tidak diperkenankan gitu ya di dalam agama kita. Baik, yang selanjutnya adalah terkait dengan struktur dalam kelompok. Kenapa kemudian kita bisa melihat ya suatu fenomena itu menjadi tertib, artinya fenomena di dalam tata tertib lalu lintas gitu. Itu kenapa sih menjadi sangat beraturan gitu ya. Nah, tentu saja hal ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya norma atau aturan-aturan ketika apa namanya seseorang itu bertindak atau berada di dalam kelompok begitu. Pertama, teman-teman, norma itu dipandangnya sebagai aturan yang kolektif. Jadi artinya
kita punya standar perilaku yang disepakati. Saya sepakat gitu ya bahwa di dalam live season ini itu kita akan adakan selama 2 pekan sekali. Setelah live season 3, maka siapa ini yang bocor suaranya? Maka kita akan melaksanakan UTS. Kemudian yang kedua adalah norma umum versus norma spesifik peran, jadi berlaku untuk semua anggota ya. Kemudian juga norma spesifik hanya berlaku untuk peran tertentu. Kebijakan WFH dan WFO, WFH itu diberlakukan oleh atau bagi seluruh apa namanya BUMN, kemudian juga ASN, tetapi pada bidang-bidang tertentu itu tidak diperkenankan, gitu ya. Kemudian fungsi norma dalam kelompok, norma tentu saja biar kita nih sama-sama nyaman. Seperti yang tadi bocor suaranya gitu ya, kan bikin orang nggak nyaman gitu ya. Apalagi saya ini di telinga saya berisik gitu ya. Jadi fungsi norma di dalam kelompok itu ya biar kita tuh mencegah konflik gitu ya. Kemudian memperkuat identitas kelompok. Nah, berarti teman-teman di kelompok PSHR ini sangat tertib gitu ya. Tertib itu entah tertib menyimak, entah tertib tidak menyimak gitu ya. Nah, itu bisa jadi dua hal gitu ya. Karena hening semua di sini dan menutup kamera semua gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah sosialisasi kelompok. Jadi kita sebagai anggota baru itu harus belajar ya, harus tahu aturan gitu ya. Kemudian apa saja sih yang diharapkan dari kelompok tersebut ketika kita masuk ke dalam kelompok arisan itu misalnya gitu. Karena saya orang Minang dan saya baru datang ke tanah Sunda. Jadi saya harus tahu gimana sih sebetulnya aturan bergaul di sini gitu ya. Tapi jangan juga sampai ikut-ikutan ya teman-teman. Yang ini ngomongin itu kita jadi kepengaruh dan kita juga jadi ikut ngomongin orang. Nah, itu harus hati-hati. Kita juga harus punya prinsip itu gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah yang kelima, mengenai penyimpangan dan kontrol sosial. Jadi pelanggaran norma memunculkan sanksi sosial gitu ya. Baik itu misalnya kita dikucilkan, kita diabaikan gitu kan. Dan ini pun sama terjadi eh, di oleh saya gitu ya saat ini gitu. Jadi kita itu sekarang pergi tuh ada satu, saya juga punya teman-teman kelompok yang Muslim gitu ya dari Indonesia gitu. Tapi terjadi juga gitu karena perbedaan prinsip tadi. Kalau saya sangat strict dengan makanan-makanan berlabel halal, sementara teman-teman saya, beberapa teman-teman saya itu biasa aja memandangnya. Jadi ya sekedar kalau semua daging ayam tuh bisa dia konsumsi. Kalau saya enggak gitu ya. Nah ini tuh ada gitu ya, ada banget teman-teman perbedaan ini. Bahkan yang terjadi ketika kita sama-sama satu agama gitu ya, sama-sama orang Muslim, tapi beda-beda gitu cara pandangnya. Nah itu jadi dan saya sangat mengalami konflik atau dinamika itu gitu. Oh ternyata saya mengalami juga ya berada di fase ini gitu, berada pada fase di mana saya juga harus mengasingkan diri bahkan di tengah orang-orang Muslim gitu ya. Lalu kemudian peran sebagai struktur kelompok, jadi peran menentukan tanggung jawab dan pola interaksi antar anggota. Nah ini kalau misalnya teman-teman berada di situasi kerja, ya tentu bergaul dengan para pimpinan itu nggak bisa apa ya seasik ketika kita ngobrol dengan sesama staff gitu ya. Jadi biasanya tuh kita mati gaya ya teman-teman ketika satu perjalanan sama bos gitu. Aduh diem aja gitu jadi anggun gitu. Padahal biasanya kita tuh nyablak gitu ya ngobrol sama teman-teman. Tapi aduh kenapa sih Pak Direktur harus seperjalanan sama saya kan kayak kita jadi mati gaya ya nggak bisa ekspresif gitu ya. Nah itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah identitas diri melalui peran. Jadi memang peran tidak hanya mengatur perilaku kita, tapi juga mempengaruhi konsep diri seseorang gitu ya. Jadi peran kita sebagai pendidik, peran kita sebagai guru, lalu peran kita sebagai ibu gitu ya, itu biasanya juga mempengaruhi bagaimana cara kita apa namanya mempengaruhi konsep diri seseorang gitu ya. Lalu selanjutnya status dan hierarki. Nah, ini tidak semua peran memiliki status yang sama. Biasanya peran dengan status tinggi itu biasanya lebih berpengaruh dalam keputusan kelompok.
kan saya bosnya gitu ya, kan saya dosennya gitu ya. Jadi gimana saya aja gitu ya. Karena itu status dan hierarki, teman-teman. Jadi kita punya apa namanya otoritas di situ gitu ya, dan bapak ibu yang berada di bawahnya itu biasanya lebih manut, lebih ya udahlah karena dia kan pengambil keputusannya gitu. Jadi itu yang berada atau tertulis gitu ya di dalam atau yang terjadi di dalam norma serta peran dalam kelompok. Lalu hubungan antar anggota apa aja sih yang terjadi gitu ya di dalam hubungan antara anggota ini? Nah, biasanya nih norma ini menjadi acuan perilaku dalam kelompok gitu ya. Kita punya yang namanya grup norma. Jadi aturan-aturannya seperti apa? Lalu kemudian masing-masing anggota itu juga punya peran ya, minimal peran penabuh genderang, minimal ya saya tim asik-asik aja deh Bu gitu ya, karena saya juga nggak mau males jadi PIC PJMK gitu ya. Karena ya udahlah saya jadi tim asik aja, tim korek gitu. Grup status dan expectation. Jadi eh, beberapa anggota itu memiliki status yang sama gitu ya. Nggak semua anggota punya status yang sama. Beberapa peran dinilai lebih bergengsi. Kayaknya asik ya jadi PIC mata kuliah ini gitu ya, karena minimal jam apa namanya LM saya gitu ya itu bisa diambil gitu kan. Atau ya minimal saya bisa dapat tiket golden ticket gitu ya untuk dapat informasi lebih awal gitu ya dari masing-masing dosen. Kemudian grup kohesi, jadi kohesi ini mencerminkan tingkat keterikatan emosional dan solidaritas antar anggota. Nah, ini bisa kita ukur ya, apakah teman-teman di 103 orang yang ada di sini itu merasa solidaritas, merasa solid, atau biasa-biasa aja ya udahlah gua lu gitu ya. Jadi yang penting aku selamat gitu ya dan aku tidak peduli gitu dengan yang lain gitu kan. Ataukah teman-teman tuh merasa ayo dong jangan lupa tenggat waktu esai bentar lagi nih tanggal 2 Juni gitu ya. Masa kita masuk bareng keluarnya nggak bareng-bareng, kan harusnya masuk bareng keluar bareng dong gitu ya, lulus bareng gitu kan. Nah, itu biasanya sih terjadi di situasi-situasi yang memang ketemu langsung ya, perkuliahan offline gitu. Itu biasanya kohesi ini bisa lebih kuat gitu ya ketimbang yang virtual seperti ini. Biasanya ya, teman-teman. Tapi dalam beberapa situasi kohesi ini bisa menjadi sangat kuat kohesi yang sifatnya virtual. Sebagai contoh, cancel culture itu nyata adanya ya teman-teman. Apalagi di Korea Selatan itu cancel culture itu benar-benar menjadi hal yang sangat menakutkan ya. Jadi para K-pop, para idol-idol Korea itu sangat menjaga kehidupan pribadinya, jangan sampai kemudian mempengaruhi karirnya gitu. Karena banyak ya teman-teman yang juga terjadi di Indonesia juga gitu ya, yang sebenarnya dia tuh ngomong biasa aja gitu ya, cukup aku aja yang menjadi WNI gitu kan, tetapi itu kemudian menjadi hal yang sangat menakutkan dan merembet ke semuanya, ke pasangannya gitu ya, dilihat gitu ya. Kemudian juga ada beberapa public figure kita yang menggunakan media sosial secara tidak bijak sehingga menjadi orang-orang tuh menjadi udah kita blokir aja dia gitu ya biar nggak dikasih panggung. Nah itu yang dimaksud dengan kohesi secara virtual. Jadi ada juga ya kohesi virtual yang memang sangat kuat ketimbang dengan kohesi yang memang secara offline gitu ya. Lalu selanjutnya adalah interpersonal dan social attraction. Jadi hubungan antar anggota itu dipengaruhi oleh apa yang kita sukai. Sesama suka pedal, sesama suka pilates gitu ya, maupun kesukaan karena identitas sosial bersama. Kayaknya kalau misalnya aku nggak pura-pura suka pedal, aku nggak akan diajakin gaul nongkrong deh sama mereka. Ya udahlah, aku coba pelajari gimana sih caranya main padel gitu ya. Ya udahlah aku pelajari lagi gimana atau apa tren drama Korea sekarang gitu ya biar aku tuh nyambung dengan mereka kalau ngomong gitu ya. Jadi sebenarnya biasanya nggak dia tuh nggak suka sama drama Korea, tapi karena lingkungan teman-teman bergaulnya itu sukanya sama drama Korea, maka dia belajar untuk menyukai hal-hal yang ada di kelompok tersebut.
Lalu kemudian communication network, jadi pola komunikasi baik terpusat maupun desentralisasi itu mempengaruhi efektivitas hubungan. Jadi gimana caranya kita berkomunikasi gitu ya? Apakah EYD seperti ini gitu ya? Nanti teman-teman ketemu dengan saya bukan dalam situasi perkuliahan, apakah saya tetap seperti ini cara berbicaranya? Oh tidak, tentu saja tidak ya. Akan seram gitu ya orang-orang ketemu dengan saya dengan gaya bicaranya seperti ini gitu ya. Ih, formal banget, EYD banget gitu kan. Enggak ya, tentu aja teman-teman. Jadi kita ngobrolnya pasti ya lebih enggak terlalu formal lah ya, bahkan enggak EYD banget gitu ya. Lalu selanjutnya adalah kehadiran subkelompok bisa memperkuat identitas sosial tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik internal. Nah, ini juga sama ya. Eh, ada orang-orang yang baru datang tiba-tiba gitu ya. Kita udah rapat 2 jam, wah lagi apa? Kita kemudian sudah memiliki kecenderungan untuk memutuskan hal tertentu. Tiba-tiba datang nih, beliau itu seorang yang berpengaruh. Kemudian beliau mengatakan, saya tidak setuju gitu ya. Wah langsung berubah itu keputusan rapat gitu kan. Sekian dan terima kasih lah pokoknya ya. Jadi rapat 2 jam kemarin itu bisa ditentukan keputusannya oleh beliau. Itu sering kali terjadi, gitu ya. Oke, lalu selanjutnya adalah kohesi. Nah, ini kohesi ini pokoknya kelompok ini tuh aku banget gitu. Jadi kohesi ini nih, kohesi itu tuh adalah apa ya, semacam cara berpikir kita bahwa kita menganggap apa namanya kita itu sangat solid gitu kan. Jadi ketika kohesi ini kemudian ingin disampaikan gitu ya. Kenapa sih sebuah sesuatu atau di dalam situasi tata tertib tadi gitu ya, situasi eh, jalan apa namanya lampu merah gitu ya yang sebegitu crowdednya gitu, tapi kok masih bisa sih itu tuh tertib gitu kan. Nah, ketika kita memandangnya demikian, teman-teman, kita kemudian bisa masuk di kohesi gitu ya. Jadi kohesi ini adalah bagian dari sifat dasar kelompok yang memang menggambarkan sejauh mana kelompok itu bisa bersatu. Kalau misalnya di saat lampu hijau, lampu merah, saya jalan, mobil saya aja yang jalan pada saat lampu merah. Apa yang kemudian terjadi? Oh, bisa jadi mobil yang dari sebelah kiri dan kanan itu menabrak saya. Kemudian dari peristiwa tersebut banyak orang yang terdampak. Ambulan harus bekerja, pemadam kebakaran harus bekerja, polisi harus bekerja gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu gitu bahwa kita itu bagian dari kelompok tersebut. Maka kita harus patuhi normanya biar kita bisa menggambarkan bahwa saya itu solid menjadi warga negara yang baik gitu ya karena taat aturan gitu. Menjadi warga negara yang baik, saya bayar pajak gitu kan biar bisa kemudian membangun negeri ini. Nah, urusan pajak, uang pajaknya mau diapain sama para pengelola pajak itu bukan urusan kita gitu ya. Tapi yang penting saya sudah kemudian menaati aturan tersebut. Urusan kemudian nantinya ada sesuatu yang terjadi di jalan, yang penting saya sudah ikhtiar maksimal gitu ya menaati rambu lalu lintas itu gitu. Karena kalau saya enggak taat sama rambu lalu lintas tersebut, saya tidak merasa bersatu di dalam aturan atau tata tertib tersebut, maka banyak orang yang akan terdampak gitu ya. Jadi kohesi ini nih teman-teman seringkali digambarkan dalam situasi pekerjaan. Ada yang merasa sangat kuat gitu ya, dia kemudian tampil menjadi seorang pemimpin. Ada yang kemudian merasa sangat bisa mengendalikan orang lain sehingga meskipun kerjaannya biasa-biasa aja tapi dia nebeng ke orang lain. Ada yang kemudian terlihat sangat rajin. Udahlah kita manfaatin dia aja lah gitu. Itu ada banget gitu ya. Tapi pada intinya kohesi ini nih menunjukkan bahwa kita itu orang-orang atau kelompok-kelompok ini sangat solid. Urusan di dalamnya mau berantakan, mau amburadul itu nanti lagi gitu ya. Tapi kita melihat bahwa orang lain itu atau tim kerja yang ini tuh sangat solid. Nah, meskipun kita nggak tahu siapa yang membuat kelompok ini sangat solid, siapa yang kemudian membuat teman-teman bisa hadir di dalam live season ini gitu ya.
apakah PIC PJMK-nya, apakah sistem dari VLE-nya, ataukah sistem IO-nya, atau siapa gitu. Nah, itu kan sangat rumit ya ketika kita membahas terkait dengan solidaritas itu, gitu ya. Nah, tidak jarang dari kohesi ini nih timbul berbagai macam konflik, seperti yang tadi ya supporter bola gitu. Aku Persib dulu baru kamu gitu ya. Nah, itu tidak jarang menimbulkan konflik ya. Bagaimana kemudian ketika saya menghadapi suami saya, kemudian ada dua pandangan. Satu, ya udahlah biarin aja lah itu memang kesukaannya dia. Kedua, saya memandangnya waktu itu overthinking. Gitu. Jadi selama ini Persib dulu baru aku gitu ya. Jadi pernikahan kita selama ini hanya demi Persib atau bagaimana gitu kan? Nah, itu kan tidak jarang ya teman-teman menimbulkan konflik gitu, seperti yang di awal banget kita bahas gitu ya. Jadi ya udah, apakah saya akan menganggap biasa-biasa aja tagline itu karena eh, yang terjadi kepada suami saya gitu ya, ataukah saya akan menganggapnya overthinking gitu kan? Oh, jadi selama ini pernikahan kita hanya demi Persib atau bagaimana gitu ya. Nah, itu yang bisa disampaikan dari kohesi ini. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, kita akan bahas tentang modul kepemimpinan. Berbagai macam teori kepemimpinan itu banyak banget ya, teman-teman. Jadi ada yang kemudian kepemimpinan itu dianggapnya sebagai proses dari pengaruh sosial. Jadi di mana seorang individu itu memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama gitu. Jadi seseorang itu menjadi pemimpin itu biar orang lain tuh bisa memacu dan memicu orang lain. Yuk, kita ini ya, kita kemudian bisa sama-sama mencapai target penjualan ya sekarang bulan ini, biar kemudian apa namanya, teman-teman bisa bisa mengupgrade diri gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kredit idiosinkrasi. Jadi pemimpin efektif memiliki modal psikologis yang memungkinkan mereka melakukan normative deviation yang tetap diterima kelompok. Jadi artinya teman-teman yang menjadi pemimpin itu berusaha dia bisa setara, dia bisa kemudian mengambil hati apa namanya staf-stafnya gitu ya. Dia kemudian tidak menunjukkan bahwa si aku paling pemimpin, enggak gitu ya. Harapannya seperti itu. Kemudian teori identitas sosial kepemimpinan, artinya pemimpin yang efektif itu dipengaruhi oleh sejauh mana pengikut melihat pemimpin sebagai perwujudan nilai dan norma kelompok. Jadi kalau saya merasa ingin mengikuti bos saya, karena memang saya melihat dia itu sangat etos kerjanya sangat tinggi, menjunjung tinggi amanah, jujur gitu ya, meskipun dia seringkali digoda gitu ya dengan kekuasaan, dengan uang gitu ya, tapi saya merasa bahwa eh, dia itu sangat loyal dalam hal itu. Jadi dia tidak akan tergoda. Dia punya prinsip untuk itu. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan transformasional. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti atau menggugurkan kewajiban bekerjanya aja, tapi dia juga seringkali memberikan nilai-nilai kehidupan gitu ya. Zaman saya dulu nggak kayak gini loh. Jadi kamu tidak boleh kemudian atau kamu harus eh, memiliki prinsip. Kalau orang lain malas, kamu jangan malas. Kalau nanti bos kamu meminta tugas satu, kamu kasih dua, gitu ya. Nah, itu kepemimpinan transformasional. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja, datang minta apa dapat gaji, kerja dapat gaji, udah aja selesai gitu ya. Enggak ya, tapi ada nilai-nilai kehidupan lain yang insya Allah harapannya itu bisa bermanfaat menjadi amal baiknya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi motivasi seseorang itu menjadi pemimpin gitu ya? Ternyata ini tuh dipengaruhi oleh beberapa hal, bahwasannya kombinasi kepribadian dan karisma gitu ya. Jadi di dalam seseorang itu juga punya apa namanya, orang-orang yang termotivasi untuk menjadi pemimpin itu biasanya dipengaruhi atau memiliki skor-skor tinggi pada dimensi extraversion gitu ya, kemudian terbuka dan juga consciousness. Jadi
Artinya ciri-ciri ini nih menjadikan mereka komunikatif, terbuka terhadap ide baru, dan juga berani mengambil inisiatif gitu ya, dan dapat diandalkan. Kemudian yang kedua adalah dia tuh bisa membangun hubungan dengan orang lain gitu ya, baik secara formal maupun informal. Kemudian juga pemimpin besar itu biasanya melampaui kepentingan pribadi demi tujuan kolektif. Jadi biasanya keluarganya itu sudah paham dan maklum bahwa pokoknya bapak itu jarang banget ikut liburan keluarga karena buat dia kantor dan pekerjaan itu yang utama. Dan yang terakhir adalah eh, legitimasi sosial dan juga identitas kelompok. Jadi seseorang menjadi pemimpin itu karena ingin menghadirkan kekhasan dari daerahnya. Ada kok putra daerah asli Jawa Barat ya yang memang memiliki citra yang baik, kepribadian yang baik, keluarga yang harmonis, misalnya seperti itu ya. Karena memang dia itu dianggap prototipe dari daerahnya atau dari kelompok tertentu atau dari perusahaannya. Begitu itu yang membuat kenapa sih seseorang termotivasi untuk jadi pemimpin. Nah, ini ada yang kemudian melingkupi ya beberapa teori-teori kepemimpinan. Jadi ada teori kontingensi gitu ya bahwa efektivitas kepemimpinan itu bergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan individu dan tuntutan konteks. Jadi itu konteksnya ini apa? Apakah konteksnya dalam pemimpin daerah gitu ya? Ataukah pemimpin sebuah perusahaan atau pemimpin sebuah organisasi? Kemudian yang kedua adalah teori pertukaran pemimpin anggota. Jadi memandang bahwa kepemimpinan ini hasil dari hubungan antara pemimpin dan bawahan gitu ya. Jadi ya memang pokoknya kalau yang namanya anggota itu harus mau dipimpin dong. Kalau anggota nggak mau dipimpin ya udah aja dia jadi pimpinan gitu ya. Kemudian teori kepemimpinan transformasional yaitu tadi ya, jadi bukan hanya sekedar transaksi belaka, sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ada hal-hal lain yang disampaikan. Lalu teori identitas sosial kepemimpinan, jadi memang dianggap itu dia itu bagian atau menggambarkan dari identitas daerah, identitas perusahaan, identitas organisasi tertentu atau prototipenya. Dan terakhir, Bapak Ibu, tentu saja hal-hal yang tadi kita bahas gitu ya, teori-teori kepemimpinan dalam psikologi, itu pun tidak lepas dari peran Islam di dalamnya. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memang menunjukkan gitu ya bahwa seorang pemimpin itu penuh kasih ya, kemudian juga bahkan musuhnya itu juga nggak kemudian membuat kita menjadi seseorang yang tidak beradab gitu ya. Kita punya empati yang tinggi diajarkan dalam Islam gitu kan. Kemudian juga jangan sampai kita menodai amanah gitu ya yang kemudian diberikan gitu. Karena tentu saja seorang pemimpin itu harus bisa dipercaya gitu ya. Lalu kemudian menjunjung tinggi yang namanya keadilan, harus adil, benar-benar adil dalam mengambil keputusan. Kita lihat apakah memang ada orang-orang yang terzolimi gitu ya dengan keputusan atau dari keputusan yang kita ambil. Lalu tentu saja kita juga harus mendengar dari berbagai macam pihak gitu ya. Musyawarah, kemudian juga agar kita tuh benar-benar bisa mencapai tujuan bersama. Bersama, bukan untuk menguntungkan suatu kelompok tertentu. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri sesi di siang hari ini, teman-teman. Silakan, boleh raise hand atau bertanya di kolom chat. Oke, baik. Ibu siapa ini? Bu Nurul Siti Hajar. Silakan, Bu Nurul. Izin Bu, tadi kan eh, dibahas ya tentang kepribadian. Nah, ini pengen bertanya, bagaimana panduan untuk Mhm. konseling anak atau siswa-siswa gitu, supaya kita itu tahu kepribadiannya seperti apa, itu langkah-langkahnya seperti apa, dan apa saja yang jangan sampai itu teh dilakukan gitu, batasan-batasannya ketika lagi konseling bersama anak.
anak SD atau anak-anak yang PAUD di bawah 6 tahun? D, Ibu. Anak SD sekitar udah masuk tamiz, 7 tahun ke atas atau 8 lah. Oke, jadi SD kelas rendah ya. Iya. Nah, jadi teman-teman yang konseling dengan anak-anak itu sangat menantang ya. Saya kira ketika dulu saya ambil minor untuk yang kelas konseling bersama anak-anak serta dewasa, itu anak-anak tuh sangat ini ketimbang dewasa gitu. Kalau dewasa itu masih sudah punya, bukan masih, sudah punya kemampuan untuk dia bisa berbicara, bercerita, bahkan yang laki-laki gitu ya. Nah, tapi kalau anak-anak itu kita tuh harus banyak muter. Kita kemudian harus betul-betul menyelami dunia mereka tuh betul-betul gitu. Jadi artinya ketika kita diajak make upan gitu ya, kita harus make up bareng mereka. Kita jadi boneka untuk make up mereka gitu ya. Kemudian ketika kita ajak mereka gambar juga sama gitu. Kitanya ajakin mereka gambar. Dan seringkali teman-teman untuk menghadapi anak-anak itu tidak dilaksanakan di situasi yang sangat formal atau kaku. Biasanya konseling dengan anak-anak itu baru mulai ngalir gitu ya ketika kita ajak mereka ke playground. Jadi kita ajakin ngobrol gitu ya, kita kemudian screening mereka gitu ya dengan cara yang betul-betul natural alami. Dan kemudian beberapa hal yang saya alami gitu ya ketika menangani mereka itu biasanya eh apa namanya situasi tersebut itu kemudian bisa muncul ketika kita rekam. Jadi maksudnya gini, karena kan pada saat situasi di saat situasi yang sama ya Bapak Ibu, kita harus pegang catatan, kita kemudian harus membuat dia merasa nyaman, tidak merasa direkam. Kita juga harus membuat situasi di mana kita berperan sebagai anak-anak gitu ya, teman bicara mereka dan itu tuh hal yang sangat menantang buat saya gitu ya. Jadi gimana sih sebetulnya menjawab pertanyaan Ibu tadi di dalam menangani anak-anak itu teman-teman tentu saja yang perlu kita apa namanya yang perlu kemudian kita hadapi itu adalah seorang makhluk yang apa ya bisa dibilang cukup unik gitu ya. Jadi artinya orang tuanya aja nggak bisa eh, menggali apa yang dia rasakan gitu kan, apalagi kita gitu ya orang lain gitu ya. Orang tuanya itu kemudian hanya berbasis asumsi aja. Bu, menurut saya kayaknya anak saya ini trauma deh. Bu, menurut saya anak saya ini kayaknya seperti ini deh gitu ya. Nah, tentu hal yang pertama kita screening dulu. Dia datang ke dalam situasi yang formal ya. Jadi artinya formal tuh ya masuk ke ruang konsultasi kita. Itu situasi formal maksud saya. Masuk ke ruang konsultasi kita. Kemudian kalau misalnya di situ tidak tergali, tentu saja kita ajak mereka ke tempat yang familiar. Playground, restoran misalnya. Atau situasi di mana memang itu sangat familiar gitu ya. Outbound, kita pergi ke alam bebas dan seterusnya. Lalu hal apa sih yang kemudian perlu diantisipasi gitu ya, dihindari? Ya tentu saja hal-hal yang sifatnya menghakimi, menyela pembicaraan gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya menunjukkan bahwa sikap kita ini enggak sabaran. Seringkali diem ya, anak-anak tuh diem gitu ya. Jadi kamu mau cerita apa gitu kan? Jadi kenapa? Nah kenapa, bagaimana? Itu tuh pertanyaan yang sangat sulit gitu. Jadi kita tuh benar-benar harus sabar banget gitu ya. Kemudian juga jangan menghakimi. Lalu juga hindari kata-kata yang memang menyela gitu ya pembicaraannya. Jadi biarkan dia berbicara. Dia bisa ngomong saja itu sudah luar biasa gitu ya. Bukan cuma sekedar dari gambar doang gitu ya, dari doodle itu. Tapi ketika dia sudah bisa bicara, dia sudah keluar apa yang mau disampaikannya itu sudah alhamdulillah gitu ya. Jadi hal-hal itulah yang kemudian perlu diantisipasi. Jadi jangan sampai menunjukkan bahwa kita tuh buru-buru gitu ya ketika menghadapi dia. Jadi ya memang warming up-nya atau pemanasannya tuh perlu ini ya teman-teman, perlu kemudian apa menjadi utuh dan menyeluruh, gitu ya.
Oke, lalu ada pertanyaan nih, apakah refreshment environment ini di lingkungan pesantren bisa menguatkan satu sama lain? Oke, apakah masukan ini diperlukan agar anak-anak gak jenuh dengan temannya? Tiap hari ketemu orang yang sama, gitu ya. Gimana cara biar bisa mereka tuh mengembangkan sosial soft skill anak-anak yang mengalami kesulitan dalam pertemanan dan bisa tetap di lingkungan betah di lingkungan pesantren, gitu ya. Nah, ini juga jadi tantangan teman-teman di apa namanya, bagaimana cara kita menghilangkan atau membuat anak-anak ini merasa betah di dalam pondok pesantren. Tentu saja kita buat ya semacam kelompok-kelompok peer counseling. Jadi teman-teman guru itu kita coba buat ya di dalam pesantren itu kita tuh muter. Jadi misalnya minggu ini kita buat dalam satu apa ya? Kalau saya itu nyebutnya kobong ya, dalam satu kamar, katakanlah terdiri dari 6 siswa gitu kan, atau 6 anak. Itu kemudian kita ubah ininya apa namanya kelompok-kelompok ngobrolnya gitu ya, sehingga kita buat biar semua anak itu mengenal seluruh teman-teman di eh, sekolahnya, begitu ya. Apakah misalnya kita rolling kelompok ngajinya, apakah kita rolling kelompok diskusinya, jadi kita bikin kasus gitu ya untuk satu jenjang, misalnya tujuh, kelas 7 saja semua gitu ya. Kemudian ada lagi kelas yang mix and match semua gitu, misalnya 7 dan 8, lalu 7 dan 9, atau 7 8 9 begitu. Jadi dari kesempatan-kesempatan ngobrol atau situasi kelompok yang kita ciptakan, teman-teman, dari situ tuh anak-anak bisa tahu, oh saya kayaknya cocok deh dengan kakak yang itu. Oh kayaknya saya cocok deh dengan orang yang itu tuh kelas 7A misalnya gitu. Oh, kayaknya saya cocok deh kalau ngobrol ke kelas atau ke kamar yang sebelah sana gitu ya. Nah, dari situasi-situasi tersebut, teman-teman, mereka itu yang asalnya nggak bisa bergaul, mereka bisa kemudian pergi ke seseorang yang dianggapnya cocok gitu. Siapa yang kemudian menciptakan? Tentu saja kita. Karena di sini kan kasusnya nih introvert nih tuh gitu kan. Kan introvert itu sulit untuk memulai pertemanan gitu ya. Dia masih lebih banyak mengamati gitu ya, apalagi anak-anak yang baru gitu ya, kelas 7 itu atau misalnya di SMA gitu ya. Kalau kelas 7 kan SMP. Nah, jadi seperti itu kita yang kemudian membuat pola-pola kelompok tersebut biar mereka punya kesempatan yang sama. Misalnya 1 bulan ini kita rolling gitu ya, kelas 7 semua untuk bisa berteman gitu kan, atau per 3 bulan kita evaluasi, 1 semester 2 kali. Seperti itu ya, teman-teman. Ibu Naila, silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Tadi terkait kepemimpinan ya, tadi salah satu halnya kan apa yang membuat orang menjadi pemimpin itu dari Big Five personality-nya mungkin dia bagian dimensi extroversionnya itu kan lebih tinggi gitu ya Bu persenannya. Karena kan setiap orang katanya ada introvert dan extrovertnya masing-masing, tinggal kayak seberapa besar gitu kan. Lalu terkait sebenarnya ini ingin bertanya kayak pengalaman pribadi. Dulu ketika misalnya semasa sekolah saya merasa kayak ekstrovert gitu ya. Apalagi memang dari lingkungan yang misalnya saya harus terpaksa menjadi pemimpin sehingga memang saya juga sadar kayak mau nggak mau tuh saya tuh ekstrovert gitu. Tapi setelah kayak sekarang gitu ya, di usia-usia yang sekarang kuliah itu saya merasa saya lebih introvert gitu Bu. Nah, jadi saya penasaran apakah memang orang itu ekstrovert dan introvertnya itu bisa berubah atau memang sebenarnya saya itu introvert hanya saja ketika lingkungan itu memaksa gitu ya atau keadaan itu memaksa saya harus menjadi ekstrovert, saya itu seperti dalam tanda kutip ekstrovert tapi sebenarnya saya itu introvert gitu Bu. Nah itu Bu, terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih. Dengan senang hati pertanyaannya, teman-teman. Nah, jadi Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama adalah, sebenarnya Bu, kepribadian saya itu apa gitu ya? Apakah memang saya itu dasarnya ekstrovert ataukah introvert? Nah, itu harus kita screening awal. Tapi yang menarik adalah, Bu, memang
saya bisa ya berubah dalam situasi sesuai sesuai dengan situasi sosial, tentu saja bisa ya teman-teman. Jadi Bapak Ibu, ada orang-orang yang memang dalam tanda kutip terpaksa. Ah, ini nih ya. Jadi seseorang itu memimpin karena ingin mempengaruhi orang-orang lain. Jadi misalnya gini, memang udah nggak ada lagi misalnya gitu ya, selain Uhti yang ditunjuk sebagai pemimpin. Karena dari sisi usia, Fulanah itu lebih senior. Karena dari 4 akhwat, siswa akhwat gitu ya, hanya Uhtilah yang kemudian dekat dengan guru atau yang lain-lain lagi gitu ya. Kemudian dari situ muncul, saya kan udah ditunjuk, maka saya harus bertanggung jawab dong. Nah, dari tanggung jawab ini, teman-teman, kita yang awalnya pemalu, tidak percaya diri, kita berusaha upgrade diri, belajar ya, untuk kemudian bisa memotivasi anggota kelompok kita mencapai tujuan bersama, yaitu adalah ketika kita membuat orang lain ini kemudian bisa apa namanya berhasil misalnya dalam proyek tertentu gitu ya, atau di dalam live season tertentu ini bisa terlaksana gitu. Itu yang kemudian bisa difahami. Kemudian yang selanjutnya adalah karena pengaruh tekanan tadi. Pengaruh tekanan tadi itu memungkinkan kita bisa eh, bisa lebih optimal yang tadi itu ya teman-teman gitu ya. Jadi seringkali membuat kita itu bisa kemudian bisa mengupgrade diri ya teman-teman. Nah, ini pengaruh-pengaruh kelompok. Lalu selanjutnya harapannya itu bisa meningkatkan kinerja kita. Lalu kemudian eh, pertanyaan selanjutnya adalah ketika introvert dan ekstrovert itu bisa berubah ya tentu saja bisa berubah ya Bapak Ibu. Karena pengaruh kelompok, karena pengalaman pribadi gitu ya, karena kemudian memang kebutuhan dasar kita. Ya sudah, pada saat sekarang lah saya kemudian harus tampil, terpaksa harus tampil biar orang tuh tahu kalau saya memang punya potensi gitu ya, bukan cuman diem aja. Terus sekarang Bu, saya tuh menjadi lebih introvert gitu kan. Saya merasa ah udahlah saya malas banget deh jadi ribet gitu ya, menjadi pemimpin tuh ribet banget loh Bu gitu. Itu kenapa sih sebabnya? Berbagai macam ya teman-teman. Ada yang pertama, kita lihat lagi ya di awal pertemuan kita, seseorang itu bisa bersikap karena pengalaman pribadi. Dulu saya itu, Bu, pernah jadi seorang pemimpin organisasi. Saya begitu loyal, Bu. Tapi ternyata yang dilihat oleh orang itu anggota saya. Karena dia adalah anak guru, misalnya gitu ya. Jadi sekarang tuh saya males banget deh, Bu, untuk kemudian tampil menjadi pemimpin. Kemudian pengaruh sosial. Pengaruh sosial itu lingkungan terdekat saya saat ini, saya tuh sekarang udah punya pasangan, Bu. Jadi kalau misalnya sekarang saya jadi pemimpin, pasangan saya, anak-anak saya itu akan terbengkalai. Kemudian pengaruh sosial juga mempengaruhi bahwa saya nggak dapat keuntungan secara finansial kok Bu kalau dari pemimpin menjadi pemimpin itu gitu ya. Ya udahlah saya mending jadi anggota aja. Dan yang terakhir adalah proses belajar gitu ya. Kebiasaan teman-teman sehari-harinya seperti apa gitu ya. Itu juga membuat Bapak Ibu menjadi berubah sikapnya. Apakah yang awalnya dari yang ekstrovert jadi introvert ataukah sebaliknya gitu. Jadi sering dihargai ataukah sering diabaikan, seringkali kemudian merasa rendah diri, lalu mungkin seringkali mendapatkan perlakuan-perlakuan yang negatif. Nah, itu bisa menjadi keputusan bagaimana sikap kita ketika menjadi seorang pemimpin atau tidak, gitu ya. Baik, saya kira cukup teman-teman semua. Terima kasih untuk perhatiannya sepanjang pagi menuju siang hari ini. Syukron, jazakumullah khair. Insya Allah bahan tayangnya akan dibagikan secara bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.